Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Baik ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Hasanah yang saya cintai karena Allah, pagi ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah hadis di mana isi hadisnya itu pendek tapi maknanya dalam. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga setelah kita belajar hadis ini Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mengamalkannya. Karena luar biasa keutamaannya. Maka kita berdoa, semoga Allah membimbing kita, menolong kita untuk bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Monggo Ustazah maafkan bisa dibantu dibacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersolawat untukku satu kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, jazakillahu khairah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, materi ini adalah materi yang cukup penting yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena di luar sana itu banyak sekali yang mempelajari salawat tapi tidak berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal salawat ini Bu Lisa itu termasuk bagian dari ibadah. Kan eman ya, kita belajar salawat tapi ternyata apa yang dipelajari tidak sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar, kita mengamalkan salawat tapi ternyata salawatnya tidak bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini alhamdulillah, baik jamaah yang online maupun yang offline, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk belajar salawat yang seperti apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Ya, dan semoga hidup kita tidak sia-sia. Ya, kenapa? Karena orang yang Allah cintai adalah seorang hamba yang dia belajar sebuah ilmu agama dengan sumber yang jelas ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW yang tentunya sahih. Dan salawat ini adalah bagian dari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan ibu-ibu dibuka surah Al-Ahzab. Semuanya boleh dibuka surah Al-Ahzab ayat 56 agar kita tahu, belajar ya. Siapa yang memerintahkan salawat? Yang pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka dulu, silahkan. Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Maka Allah memerintahkan, hai orang-orang yang beriman. Siapa yang diperintahkan oleh Allah di sini, ibu-ibu? Siapa? Kita. Ya kan, orang-orang beriman.
Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Berarti yang memerintahkan tadi siapa? Allah. Dan yang dimaksud, ya di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa yang dimaksud Allah Azza wa Jalla bersalawat kepada Nabi, itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah maknanya adalah pujian, memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan para malaikat. Dan makna bahwa malaikat bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya adalah mendoakan. Ini arti yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau tafsir Sa'di, ya di situ disebutkan bahwa yang dimaksud Allah bersalawat kepada Nabi itu adalah pujian. Ya, tapi malaikat yaitu mendoakan. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tingginya derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan para malaikat. Ya. Padahal kita tahu kalau lihat dari sifat malaikat, ya sifat malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah SAW ini, Nabi kita Muhammad SAW di hadapan para malaikat. Ya, maka dari itu kita sebagai orang yang beriman, ya, hendaklah turut serta bersolawat karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjalankan perintahnya Allah, maka ia termasuk bagian dari orang yang bertakwa. Nanti ada kaitannya ibu-ibu dengan kenapa orang kalau banyak sholawat kok dunianya datang. Ya, nanti ada kaitannya. Tapi ingat, bukan kita pengen sesuatu disolawatin. Ya, bukan. Kaitannya apa Ustazah? Memang orang yang banyak bersolawat, banyak beristighfar kok dunianya datang. Kaitannya adalah sebagaimana kita tahu bahwa sholawat itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah karena Allah yang memerintahkan, dan orang yang menjalankan ketaatan itu bagian dari orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Kan ada kaitannya ibu-ibu. Dan kita tahu bahwa segala ibadah, segala bentuk ibadah itu seharusnya kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Ya. Kenapa? Apa perbedaannya? Perbedaannya begini. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan tujuan dunia, ibu-ibu sudah paham kaitannya di mana? Jadi gini, Mbak. Mana coba jenengan dulu deh. Nggak apa-apa. Yang dipahami oleh jenengan apa? Gimana? Karena orang yang bersolawat sejatinya sedang menjalankan perintahnya Allah, dan orang yang menjalankan perintahnya Allah adalah orang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, bagi orang yang bertakwa akan Allah berikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Maka syahidnya teman-teman, intinya ibu-ibu, bahwa seluruh ibadah kita tunjukkan hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalau ibadah kita, salawat itu kan berarti ibadah ya ibu-ibu ya, kita tunjukkan untuk dunia, maka Allah kasih dunia. Benar, Allah kasih. Pernah dengar gak ibu-ibu? Ada yang pernah bilang kalau mau mobil diselawatin aja, kalau mau punya tanah itu diselawatin aja. Pernah dengar? Apa yang terjadi ibu-ibu? Allah kasih. Tapi ingat,
Besok di akhirat ada sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang sudah mengambil jatahnya di dunia, maka Allah tidak akan memberikan pahala untuknya pada hari kiamat. Rugi apa rugi, Bu? Rugi. Padahal kita nanti di akhirat, di hari di mana kita semua butuh pahala. Di mana di sana kita butuh bekal. Bekal kita sudah habis karena kita sudah ambil. Di mana kita ambil? Di dunia. Ya Allah kasih. Ya. Jadi ini subhanallah, ini godaan setan nih. Kadang orang-orang ini terkena jebakan ini, syubhat. Ya. Tuh kan, kata saya juga, kamu mau jual tanah kok nggak laku-laku, mau beli tanah kok nggak bisa-bisa. Coba disolawatin saya itu. Sudah berapa tanah yang bisa saya beli atau tak solawatin, mobil tak solawatin gitu ya. Kalau orangnya belum berilmu, pasti ibu-ibu pasti akan tergoda. Nggih mboten? Ikut-ikutan. Tapi orang yang berilmu, dia paham bahwa sesungguhnya dunia ini adalah tempat tinggal sementara. Kalau kita meniatkan bersolawat untuk mencari ridhonya Allah, karena Allah yang memerintahkan kepada kita, kita pengen dapat pahala, maka Allah akan siapkan pahala nanti di akhirat untuk kita. Dan Allah akan tambahkan bonus, ya, ziyadah. Allah tambahkan bonus, Allah tambahkan rizki kepada kita di dunia tanpa mengurangi pahala kita di akhirat. Ibu-ibu pilih yang pertama atau yang kedua? Yakin? Walaupun temannya ngompor-ngomporin tuh, ibu lihat ada temennya tuh sukses, ya karena banyak nyolawatin benda-benda. Ya, jangan kita ikut-ikutan. Ibadah itu harus punya dasar. Hidup itu harus punya prinsip. Ya. Kenapa? Karena kalau kita hidupnya tidak berprinsip, kita akan mudah goyah manakala arus ya yang ada di depan kita itu menuju ke arah kiri. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Sampai di sini Ummu siapa namanya? Udah paham? Insyaallah. Insyaallah ya. Ya. Jadi kan beda tuh. Kalau yang pertama memang niatnya untuk dunia. Ya, Allah kasih. Yang kedua niatnya untuk Allah. Allah kasih bonus. Ya, di dunia dapat, di akhirat dapat. Ya. Baik. Karena salawat ini ibadah, ibu-ibu, maka di dalam ibadah kita harus mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak sembarang buat-buatan salawat, salawat A, salawat B, salawat C, salawat D, salawat E, gitu kan ya? Macam-macam salawat, ya. Ada yang mengamalkan sampai 100, sampai 1000, sampai macam-macam. Ya. Padahal ternyata salawat itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling lengkap itu salawat apa ibu-ibu? Salawat Ibrahimiyah. Bagaimana salawat Ibrahimiyah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang biasa kita pakai di tasyahud, gitu kan ya? Boleh, berarti boleh nggak usah ada selain di tasyahud kita baca, boleh. Ya. Jadi itu yang pertama. Ya. Dan salawat itu banyak macamnya. Yang pertama tadi salawat Ibrahimiyah itu adalah salawat yang disyariatkan. Ya, termasuk tadi salawat dibagi jadi dua dulu. Salawat yang disyariatkan oleh agama kita dan salawat yang tidak disyariatkan. Salawat yang disyariatkan apa saja? Yang pertama tadi salawat Ibrahimiyah. Ya, karena ini salawat yang paling lengkap. Yang kedua, bacaan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ketiga sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat alaihi salatu wassalam.
Masya Allah. Ini karena dekat dengan sekolah ya. Masya Allah. Nanti ibu-ibu kita doakan ya. Semoga suatu hari kelak Majelis Hasanah punya masjid sendiri. Amin. Kita bersatu. Dan saya juga mohon didoakan ya ibu-ibu, mohon didoakan untuk semuanya. Semoga Masjid Mutiara Hikmah Allah mudahkan dalam pembangunannya. Mohon doanya. Ya. Nanti monggo silahkan. Ya, kalau misalnya ada yang mau pakai ya untuk majlis taklim, ya boleh nanti pakai insyaallah biidznillah taala. Ya. Bu Suatun langsung amin. Kita doakan Bu Suatun ya, semoga Allah berikan kesempatan untuk membangun masjid. Ya, Masya Allah, amin. Allahumma amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, ibu-ibu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk memberikan hadiah kepada ibu-ibu ya, harta untuk dibangunkan masjid atas nama keluarga besar ibu-ibu misalnya. Ya, Masya Allah. Baik, dan ada banyak macamnya ya. Ada ulama mengatakan ada kurang lebih sekitar 10 macam salawat. Ada yang mengatakan 15 macam. Yang jelas salawat itu adalah salawat yang bersumber dari hadis-hadis yang sahih. Ini catatan nih. Jadi salawat yang bisa kita amalkan, yang boleh kita amalkan adalah ketika salawat itu bersumber dari hadis yang sahih. Kenapa? Karena banyak salawat yang beredar di tengah masyarakat kita yang sumbernya nggak jelas. Nun sewu. Sumbernya bukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sumbernya dibuat-buat oleh selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ikut-ikutan kadang. Ya. Dan yang lebih kasihan lagi kita orang Indonesia Raya, kita nih ibu-ibu, ya saya juga pernah sholawat ya. Itu kita hanya ikut-ikutan saja. Saya ingat betul tuh, dulu waktu di Sanawiyah, waktu masih di pondok tradisional, itu kita para santrinya, kalau setiap malam dianjurkan oleh pengasuh pondok untuk membaca sholawat ya, sebanyak 10 kali. Dulu waktu saya masih kecil, ibu-ibu masih Sanawiyah, masih kecil ya, udah besar ya, masih unyu-unyu lah ya. Waktu itu saya nggak berani tanya ke pengasuh pondok, ya. Maaf Pak Yai misalnya, apa sih artinya? Ya enggak, kita nurut aja, manut ya. Bahkan saya masih ingat betul, bukan hanya selawat A saja yang diminta dibacakan 10 kali dalam satu hari itu, tapi ada selawat ijazah. Tahu selawat ijazah? Jadi misalnya jadi Masya Allah ya, ada hikmahnya. Saya pernah belajar di pondok tradisional tuh, akhirnya paham ternyata ada selawat tuh diijazai. Contoh, ini salawat ini sudah diijazai oleh Syekh atau oleh Pak Ustadz atau oleh Pak Yai gitu ya. Nah ini ijazah nih, dapat ijazah. Kamu nanti baca, ya, berarti kamu bisa mengajarkan kepada yang lain dengan ijazah ini, gitu. Nah dulu saya nggak paham, memaafkan, ya. Jadi kita ikutan aja. Saya baru sadar ya kenapa dulu kami yang masih duduk di bangku Sanawiyah itu dulu di pondok kami tuh nggak diperbanyak menghafal Al-Quran, tapi justru di sana kita diminta oleh pengasuh pondok pesantren untuk mengamalkan banyak amalan, tapi sumbernya nggak jelas. Ya, semoga Allah mengampuni diri saya ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan ya atas hidayah yang Allah berikan. Ya, hidayah itu mahal ya Ibu. Sekali lagi hidayah itu mahal. Dan tidak semua orang di dunia ini yang lurus-lurus saja. Ya pernah ya masuk dalam jurang ini, pernah masuk dalam kejahatan ini, pernah masuk dalam kemaksiatan ini, dan sebaik-baik orang yang telah berbuat salah adalah yang Allah berikan hidayah dan Allah ampuni dosanya. Ya. Jadi sudah setelah saya tahu itu nggak bersumber, ya nggak bersumber dari Rasulullah SAW. Ya walaupun itu ijazah dari seorang yang berilmu sekalipun, kalau memang tidak bersumber dari Rasulullah SAW, untuk apa kita amalkan? Ya, sudah kita amalkan yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena hidup di dunia itu sebentar ibu-ibu. Waktu akan terus berjalan. Daripada kita baca salawat yang gak jelas, mending kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali pahalanya seperti kita membebaskan budak.
Dan itu adalah hadis yang sahih. Ya, jadi kalau ibu-ibu ada waktu, harus ada waktu ya. Ibu-ibu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan ini hadisnya sahih, maka ibu-ibu seperti membebaskan satu budak. Dan budak itu dulu harganya mahal. Ibu-ibu baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Kata Rasulullah. Maka pada saat itu Allah ampuni dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Itu kan hadisnya sahih. Ya kita pakai itu. Ya, waktu kita itu jangan dihabiskan untuk sesuatu yang sia-sia, ibu-ibu. Wallahi summa wallahi. Kita semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Ya. Dan Allah akan tanya kepada kita. Allah akan tanya kepada kita. Apa yang dulu engkau lakukan di dunia? Untuk apa kau habiskan waktumu? Akankah kita menjawab, ya Allah, aku habiskan waktuku untuk membaca ini, membaca itu, tapi sumbernya enggak jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa itu tidak bersumber dari Rasulullah SAW, maka amalanmu tertolak. Kita pengen kembali ke dunia enggak? Pasti pengen. Pengen mengulangi kehidupan yang sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW, tapi ternyata tidak memungkinkan karena kita sudah berada di alam akhirat. Maka sebelum penyesalan itu datang, ibu-ibu, sebelum penyesalan itu datang, saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalaupun kemarin saya sempat mengamalkan salawat A, salawat B, salawat C, salawat D, ya Bu Fikih ya, dan itu tidak ada anjurannya dari Rasulullah SAW, ampuni dosaku ya Allah. Mudahkanlah, lembutkanlah hatiku untuk move on, ya, menyibukkan diri bersolawat yang sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita semua harus berubah, harus bangkit, ibu-ibu. Ya, kita nggak pernah tahu kapan waktu kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bisa jadi kita berada di antrian yang sebentar lagi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan sisa-sisa waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Setelah kita tahu ya bahwa salawat itu adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita belajar tentang keutamaannya. Nah, ini penting juga nih. Apa sih keutamaan dari salawat? Kenapa kita harus belajar? Karena biasanya sebuah amal solih itu akan lebih kita semangat menjalankannya kalau kita tahu keutamaannya. Maka keutamaan yang pertama, keutamaan salawat ya, yang pertama adalah bahwa siapapun dari hamba Allah yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala lisannya untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka sesungguhnya Allah sedang mencintainya. Lihat, Masya Allah ya. Kenapa? Karena kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan sibukkan hamba ini untuk banyak berzikir, akan menyibukkan hamba ini untuk banyak bersalawat. Nah, ini berarti tanda cintanya Allah kepada diri seorang hamba. Yang kedua, di antara keutamaannya adalah bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah banyak bersalawat. Yang ketiga, di antara keutamaannya adalah kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan doa shalla alaihi sallallahu alaihi asyran, atau mendapatkan 10 kali salawat, 10 kali doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersalawat sekali kita dapat 10. Insyaallah ya. Hampir sama dengan satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan, gitu ya. Masya Allah ya. Tapi Al-Quran lebih tinggi tuh. Iya nggak, ibu-ibu? Kalau salawat kan Allahumma salli ala Muhammad, itu rada panjang dikit. Ya. Tapi kalau Al-Quran kan bukan bukan per kalimat, tapi bayangkan per huruf. Ibu-ibu baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 10, 190 kebaikan. Ibu-ibu baca Allahumma salli ala Muhammad, baca ya, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 pujian, 10 doa ya. 10 kali, Masya Allah. Masya Allah. Keutamaan selanjutnya, orang yang memperbanyak salawat, tapi tentunya salawat yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti.
Masya Allah. Yang terakhir, salawat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Salawat, ketika kita membaca salawat, maka itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Masya Allah. Kita pengen ya ibu-ibu, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dosa kita itu dihapus oleh Allah. Pengen apa mboten? Pengen, dilebur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah ya, hari-hari ini nih sudah mulai orang-orang yang mau berhaji sudah mau bersiap-siap ya. Kira-kira ibu-ibu senang nggak lihat tetangganya mau berhaji? Senang? Saudaranya berhaji, atau ada ibu jamaah yang di sini yang mau berhaji tahun ini? Ada? Belum? Atau ada? Ya, saya doakan semoga nanti kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji, dan yang sudah pernah berhaji semoga bisa berhaji kembali. Ya, amin. Allahumma amin. Kenapa? Karena orang yang berhaji itu ya dengan syarat hajinya hanya untuk Allah, bukan untuk mencari nama di hadapan masyarakat, bukan untuk mencari sesuatu selain Allah, mencari ridhonya Allah. Maka pulang dari haji, keadaan orang yang berhaji ini seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, nggak punya dosa. Ya Allah. Apakah hanya itu keutamaannya? Ternyata tidak. Pertama, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang kedua, Allah kasih surga. Subhanallah, tidak ada balasan yang Allah berikan kepada orang yang berhaji, dan Allah memberikan predikat haji mabrurah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji itu perlu diperjuangkan, ibu-ibu. Haji itu perlu diperjuangkan. Memang gimana Ustaz, kalau haji perlu diperjuangkan? Ya dengan doa, ya dengan tetesan air mata kita, dengan ikhtiar kita menabung misalnya. Ya, dan kita terus berdoa. Tidak semua ibu-ibu orang yang berhaji itu harus pakai uang, maksudnya harus punya uang banyak, enggak. Ya. Siapapun yang Allah undang sebagai tamunya, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan untuk datang ya ke kota Mekah berhaji. Ya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami haji dalam keadaan kami menjadi hamba Engkau yang lebih baik. Karena banyak orang berhaji tapi belum berilmu. Nggih mboten? Banyak orang berhaji tapi hajinya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya pernah cerita enggak ibu-ibu? Dulu waktu di Yaman, ini jadi inget ya. Dulu waktu di Yaman, saya itu mempelajari fikih, Bu Swatun. Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Tepat bab haji selesai. Tidak lama kemudian suami mengabarkan kepada saya, istriku, alhamdulillah, atas izin Allah saya diterima jadi petugas haji. Jadi zaman dulu tuh petugas haji itu diambil dari beberapa negara yang dekat dengan Saudi, dari Mesir, dari Yaman, untuk mengurusi haji Indonesia. Orang-orang yang haji Indonesia ini para mahasiswa, tugasnya apa? Ada yang nyari jamaah sesat, yang tersesat itu, yang bingung kalau masuk Masjidil Haram pulang mana hotelnya, itu ada petugasnya sendiri itu Bu Swatun. Ya, ada yang macam-macam lah, mahasiswa itu kerjaannya. Dan kata beliau, setelah saya minta ya mengajukan bisakah saya bawa istri gitu ya, maka dibolehkan. Ya dibolehkan, tapi dengan syarat ya tidak mengganggu kerjanya. Jadi nggak apa-apa ya, alhamdulillah, Masya Allah. Saya pernah merasakan, Masya Allah, naik haji pakai bis ibu-ibu. Kalau dulu dari Indonesia pakai kapal ya, ada nggak dari Indonesia pakai bis? Kayaknya nggak ada, pakai kapal ya. Atau sekarang naik pesawat. Dulu tuh kami masih merasakan naik bis ya. Jadi naik bis dari Yaman menuju ke perbatasan Saudi dan masuk wilayah Saudi ya. Karena memang Saudi dan Yaman tuh berdekatan ya. Zaman dulu tuh nggak ada perbatasan. Arab ya, Saudi dan Yaman tuh Arab ya, Masya Allah. Jadi berdoa kepada Allah. Apakah pakai uang kita? Enggak ya, dari Allah yang kasih. Allah kasih kepada saya ketika selesai mempelajari ilmu haji ya. Maka ibu-ibu yang saat ini berdoa pengen haji tapi belum Allah kabulkan, dicoba belajar fikih haji ya. Nanti kalau kita sudah belajar, Allah akan berikan ya.
Jadi Allah tuh pengen kita haji tuh dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi kita tahu ilmunya. Ya, jangan bermudah-mudahan berburuk sangka kepada Allah. Ya, terus kita berbaik sangka kepada Allah. Jadi balik lagi. Jadi kalau nanti ada orang berhaji nih, ibu kan biasanya pada nengok tuh kalau orang Indonesia ya. Iya nggak sih? Budaya kita kan begitu. Atau biasa-biasa aja. Kayaknya kalau budaya kita begitu, dia ada orang haji tuh kita tengok gitu ya. Iya nggak ibu-ibu? Ibu-ibu hidup di sebuah budaya begitu kan? Nah, ibu-ibu tuh nanti kalau nengok orang berhaji tuh ibu-ibu sampaikan, alhamdulillah nderek bingah jeng ya tahun ini njenengan dipanggil jadi tamunya Allah. Semoga Allah berikan haji mabrur, semoga hajinya panjenengan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah panjenengan tuh Masya Allah kalau hajinya mabrurah ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, pulang-pulang dosanya dihapus sama Allah. Allah berikan surga. Senang gak orang haji didoakan begitu? Senang. Ya, maka doakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Ya. Dan Masya Allah ya teman-teman, rasanya ya. Kenapa para ulama tuh dulu Mbak Mia, sampai ada, saya lupa namanya, itu yang berhaji tiap tahun. Jadi selama hidupnya beliau, saya lupa, nanti saya nyebut takut salah. Cari aja ulama yang setiap tahun berhaji itu ada. Hitungannya tuh puluhan nih Bu Swatun. Ya, bukan lagi 1, 2, 3 tapi puluhan. Ya. Kenapa ya? Karena beliau begitu, katanya haji itu nikmat. Ya, ada kenikmatan tersendiri. Apalagi tahun ini, ibu-ibu, tahun ini saya lihat di kalender. Tanggal 9 Dzulhijjah jatuh bertepatan dengan hari Jumat. Ya Allah, merinding. Ya. Kenapa? Berarti di situ ada waktu yang Allah kumpulkan, waktu mustajab. Waktu asar ba'da Jumat di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu semuanya, kalau nanti berangkat haji, jangan tinggalkan Arafah sebelum asar. Minta kepada Allah, puncaknya haji itu di Arafah. Ya. Tunggu sampai matahari tenggelam baru berangkat ke Muzdalifah. Ya. Dan ini sunnahnya. Banyak dari orang-orang kita yang terburu-buru. Sebelum waktu asar, ba'da duhur, sebentar saja duduk di Arafah, kemudian bergeser ke Muzdalifah. Bahkan di Muzdalifah nggak nginep, ya murur, ya di atas bis. Ya, yang paling afdal apa nginep? Ya, nginep beratapkan langit. Di situ semua sama, nggak ada pejabat, nggak ada bulurah, nggak ada pak lurah, ya semua sama. Tidur di tempat yang sudah disediakan beratapkan langit, ya nggak ada AC, nggak ada kipas, ya. Masya Allah. Dan itu bagian dari kenikmatan. Maka minta, haji itu perlu diperjuangkan. Kenapa? Karena orang yang berhaji pulang-pulang dosanya dilebur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya ibu-ibu ya. Semoga kita semuanya kelak bisa berhaji bersama-sama. Amin. Yang keberapa itu keutamanya? Sedih kalau cerita haji itu ya. Yang keberapa? Yang keenam. Baik, sampun insyaallah ya. Nah, cara berselawat itu kapan waktunya? Ya, waktunya bisa setiap hari dan lebih-lebih di hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat ini adalah hari di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsirus salata alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah." Perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku pada hari dan malam Jumat. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalat kepadaku sekali, maka niscaya Allah bersalat kepadanya 10 kali. Begini ibu-ibu. Ini hari apa? Selasa. Oke. PR semua. Saya juga ikut setting alarm. Ambil HP masing-masing. Bismillah. Ambil HP masing-masing. Sekarang hari Selasa kan? Katanya kita pengen diamalkan ilmunya. Ambil, cari aplikasi alarm di HP masing-masing. Jam. Oke. Setting di hari Kamis. Bisa nggak setting di hari Kamis? Oke. Setting di hari Kamis jam 17.20. Cukup lah ya. 17.20. 17.20. Sudah? Oke. Hari Kamis.
Setiap Kamis. Oke. Sudah Ibu? Oke. Tulis di notnya itu baca sholawat mulai matahari tenggelam. Setelah matahari tenggelam, baca sholawat. Perbanyak membaca sholawat setelah matahari tenggelam. Perbanyak sholawat setelah matahari tenggelam. Sudah? Oke. Sudah semua? Alarm ini akan berbunyi di hari Kamis sore. Ya. Allah mengingatkan kita untuk bersalawat setelah matahari tenggelam. Berarti kalau matahari tenggelam di hari Kamis masuk waktu Jumat. Iya enggak? Malam Jumat ditandai dengan tenggelamnya matahari di hari Kamis. Itu dalam Islam. Pergantian hari itu ada di tenggelamnya matahari, bukan jam 12 malam. Malam Jumat kita perbanyak salawat. Di hari Jumat juga perbanyak salawat. Ya, Masya Allah. Dan ini adalah anjuran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Tidak semua ibu-ibu hamba Allah itu dimudahkan ketemu malam Jumat untuk memperbanyak salawat. Tidak semua hamba Allah tuh dimudahkan di hari Jumatnya untuk memperbanyak salawat. Ya, maka mudah-mudahan dengan kita pasang alarm, ya ikhtiar kita, agar Allah mengingatkan kita memperbanyak salawat. Dan cara membacanya bagaimana? Cara membacanya cukup kita membaca sendiri saja. Tidak harus berjamaah. Catat baik-baik. Yang namanya berzikir, yang namanya bersolawat, itu kalau bisa lirih-lirih. Ya. Dulu pernah para sahabat mereka berzikir dengan kencang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kata Rasulullah SAW, wahai para sahabat, kenapa kalian berzikir dengan kencang? Tuhan yang engkau sembah, Allah Azza wa Jalla, adalah zat yang tidak tuli. Ya. Allah itu zat yang maha mendengar. Tidak perlu berteriak-teriak. Ya. Kita membaca dengan lirih saja, Allah zat yang maha mendengar. Jadi bersolawat kepada Rasulullah SAW diperbanyak di hari Jumat dan di malam Jumat, ya, dalam kondisi kita mengeluarkannya dengan suara yang lirih. Tidak perlu berteriak-teriak. Tidak juga perlu berjamaah. Dan salawat ini kapan dibaca? Selain setiap hari boleh, malam Jumat, hari Jumat diperbanyak. Salawat bisa kita baca ketika kita ingin berdoa. Boleh dibaca. Jadi ibu-ibu kalau berdoa itu kita puji Allah Subhanahu wa taala dulu. Itu adabnya. Allahumma lakal hamdu hamda wa lakal syukru syukra, gitu ya. Coba lihat Syekh Imam Masjidil Haram itu kan kalau berdoa tuh menyanjung Allah dulu. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran, Allahumma lakal hamdu kama yuhibbuna wa yarda, apalah semua dipuji. Allahumma antas samad, antal ahad, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta, terus dipuji-puji Allah. Setelah kita memuji Allah, ada berdoa itu bersalawat. Nah, ini nih. Kadang kita kalau berdoa, ya, itu kalau berdoanya doa yang panjang, misalnya ibu-ibu malam hari di sepertiga malam mau berdoa sama Allah, maka pakai adabnya. Ya, adabnya apa tadi? Memuji Allah dulu. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh nggak bahasa Indonesia? Boleh. Ya Allah, Engkau zat yang maha mendengar, Engkau zat yang maha mengabulkan doa, Engkau zat yang berhak disembah, Engkau satu-satunya ilah. Terus dipuji. Baru kemudian bersalawat. Setelah itu berdoa. Ya. Dan ini adalah adab dalam berdoa. Kalau kita beradab dalam meminta kepada Allah, maka diijabahnya doa itu kemungkinan besarnya kita akan mendapatkan dari doa yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi ijabahnya doa itu cukup besar harapannya. Nah, jadi ini harus tahu, ya, berdoa memuji Allah, baru kemudian bersalawat, setelah itu berdoa. Ya. Baik. Kapan lagi kita membaca salawat? Ya. Bisa kita baca salawat ketika mendengar nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Sebakhil-bakhil orang, sepelit-pelit umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang ketika nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut,
tapi tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ada kata Rasulullah SAW disebut, maka kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini banyak PR bagi para penuntut ilmu yang membiarkan kesempatan itu hilang saja. Ya, kenapa? Tidak bersolawat. Padahal jelas yang memerintahkan itu siapa? Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit, itu adalah orang yang kalau dibacakan namaku tapi tidak bersolawat kepadaku. Ya. Dan ini PR untuk kita para penuntut ilmu. Kita di majlis ilmu, seorang ustadz, ya misalnya, masya Allah dalam menyampaikan materi itu seringkali menyebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mulut kita diam saja, tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka yuk Bismillah kita mulai ibu-ibu. Yang namanya ilmu itu harus diamalkan. Ketika ada ya seorang ustadz atau seorang pembicara di depan menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW, maka mulut kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi masya Allah. Dulu saya pernah mendengar seorang syekh, tapi ini seorang syekh dari Yaman yang beliau berkata begini. Kata beliau, di antara yang pernah beliau temui di dalam hidupnya itu ketika banyak bersolawat ya. Tentunya salawat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini diantara keutamanya ya. Maka Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Ya. Bukan hanya syekh dari Yaman. Saya juga pernah mendengar seorang syekhoh ya dari Timur Tengah juga, yang beliau pernah dalam mimpinya didatangi oleh Rasulullah SAW. Dan ini mimpi yang hak, bukan yang dibuat-buat, bukan. Ya. Orang kalau pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, maka itu betul Rasulullah, bukan jin, bukan. Jin tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Ya. Jadi saking cintanya kepada Rasulullah, ya, dibuktikan dengan banyak berselawat, dibuktikan dengan mengikuti anjuran-anjuran sunnahnya beliau, maka Allah akan berikan ini dalam hidupnya. Siapa yang memberikan? Allah. Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Dan tidak boleh bagi kita berdusta ya, agar kita dapat nama di hadapan jamaah berdusta. Oh, tadi malam saya didatangi Rasulullah, padahal tidak pernah ya Rasulullah mendatanginya. Kan ada tuh orang zaman sekarang begitu ya. Saya sudah berapa kali mimpi didatangi Rasulullah. Ya Allah zat yang maha tahu. Kalau memang pernah bermimpi didatangi Rasulullah SAW, katakan. Kalau memang tidak, jangan katakan. Ya, pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masya Allah. Ya, di antara bonus yang Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kapan? Di dalam mimpinya. Ya, masya Allah. Dan ketika ada orang diberikan rizki oleh Allah untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, ini bukan dijadikan sebagai kebanggaan gitu loh, bukan untuk dibangga-banggakan, paham enggak maksudnya? Bukan dijadikan sebagai alat untuk memperbanyak jamaah gitu loh, bukan. Tapi memang itu betul murni hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana ustazah, saya pengen mimpi ketemu Rasulullah, ya minta sama Allah, minta. Ya Allah, kan Allah yang kasih. Berikan kesempatan hamba untuk bertemu dengan Rasulullah dalam mimpiku, ya. Kemudian yang kedua kita perbanyak salawat. Ya, yang ketiga kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Allah beri. Ya Allah beri. Pernah nggak ibu-ibu minta itu kepada Allah? Belum ya? Maka doanya ya minta sama Allah biar dalam mimpinya ibu-ibu ya nanti dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pengen mimpi bertemu Rasulullah, boleh angkat tangan. Wah, pengen dah mbak? Pengen, semua pengen ya. Maka minta sama Allah. Dan Allah itu zat yang maha baik. Ya Allah zat yang maha baik. Baik. Masih ingat tadi ada dua ya. Yang pertama adalah salawat yang disyariatkan. Yang kedua adalah salawat yang tidak disyariatkan. Salawat yang tidak disyariatkan itu salawat yang seperti apa? Salawat yang dibuat-buat. Ini adalah salawat yang tidak disyariatkan, dibuat-buat oleh selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam nama. Pernah dengar salawat Jibril? Hah? Pernah. Itu saya belum tahu isinya apa toh bu. Kayak mana? Coba saya lihat. Kalau salawat Naria saya tahu kalimatnya. Ya.
Salawat Jibril ini ternyata isinya ibu-ibu sallallahu ala Muhammad. Ya, ini anjuran dari Rasulullah, benar dianjurkan. Ya, kemudian versi panjangnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallimu taslima. Salawatnya benar, salawatnya teksnya benar, tapi kadang ditambah-tambahin. Apa tambahannya? Biasanya waktunya. Ini nih yang harus diluruskan. Dijelaskan di sini bahwa membaca salawat Jibril itu sebanyak 1000 kali katanya ya. Dalam satu hari satu malam. Ini nih 1000-nya yang mungkin perlu diluruskan ya. Atau membaca salawat Jibril 70 kali maka Allah akan bukakan pintu rahmat. Membaca salawat Jibril sebanyak 5000 kali setelah salat duha akan Allah lancarkan rizkinya. Berarti salawatnya itu salawat yang dianjurkan, tapi bilangannya, ya bilangannya. Jadi hati-hati ya ibu-ibu, kita dalam beribadah, bilangan itu juga mengikuti anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Jangan dibuat-buat. Ya, ketika Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca zikir Subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, ya baca 100 kali. Rasulullah SAW mengajarkan kita baca zikir subhanallah setelah salat 33 kali, ya baca subhanallah 33 kali. Tidak ditambah, tidak dikurang. Gitu ya. Rasulullah SAW membersihkan tempat tidur, ya berapa kali baca bismillah? Tiga kali, ya. Jangan kita tambahkan jadi 7 kali. Kayaknya kalau 7 kali afdal ini. Ya jangan, 3 saja cukup. Jadi sampai ke bilangannya itu kita ikuti, ya. Dan tidak boleh kita membuat-buat bilangan. Tadi kayak 500, berapa tadi? 70, 1000. Itu dari mana? Sumbernya nggak jelas. Ya. Kita ikuti yang jelas-jelas saja. Karena kita itu cukup follow, cukup ikuti aja. Semua sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada yang bertanya, Ustazah, kalau malam Jumat sama hari Jumat berapa salawat yang kita baca? Sebanyak-banyaknya. Tidak ada hitungannya. Ya. Ibu kalau bisa baca, ya banyak, alhamdulillah. Kalau bacanya baru sedikit, alhamdulillah. Dan masya Allah ya ibu-ibu. Kenapa? Saya tuh sering lihat ya, sering mengamati orang-orang yang tinggal di Madinah. Kemarin tuh sempat saya amati. Itu mereka itu bibirnya itu sambil menunggu salat, sambil jalan, tuh bibirnya masya Allah bermimil gitu loh. Zikir. Ya, maka jangan heran ya. Kalau orang yang banyak berzikir itu Allah beri ketenangan hidup, Allah beri kelancaran rezeki. Tapi bukan itu tujuannya, bukan. Ya. Kita memperbanyak zikir agar mendapatkan ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan tenangkan jiwa kita. Orang yang banyak berzikir maka akan ditenangkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi PR untuk kita ibu-ibu, yuk saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita semuanya berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan lisan-lisan kita untuk banyak berzikir dan bersolawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan kita keturunan yang salih dan salihah. Karena kalau kita berusaha menjadi hamba Allah yang baik, maka Allah akan berikan bonus. Anak keturunan kita akan disalihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam syurganya tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dapatkan pada hari ini kita sampaikan kembali kepada orang lain, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian dari kewajiban kita yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ya. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.